Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Hari ini Senin 11 Oktober 2021. Firman Tuhan akan kita dengarkan yang terdapat dalam Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-17 dengan perikop. Orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita berdoa mohon bimbingan dari Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan berkata-kata. Hamba juga mau serahkan perenungan firman Tuhan dalam segala keterbatasan hamba. Biarkan hamba maupun jemaat-Mu yang mendengarkannya, kami bisa memahami firman-Mu dengan pengertian yang dari Tuhan saja. Dan mampukan kami ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami juga dimampukan untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap untuk memperdengarkan serta mendengarkan suara kebenaran-Mu ini. Amin. Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-17. Dan pada perenungan firman Tuhan hari ini saya memberikan judul Tetap Kuat dan Tetap Setia di Dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari membaca ayat 9 sampai 17 di pasalnya yang ke-7 di Wahyu ini dengan utuh, dan saya hanya akan membacakan di ayatnya yang ke-14 saja. Di ayatnya yang ke-14 berkata demikian. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, saya mengambil di ayatnya yang ke-14 ini sebagai jawaban dari perikop yang hari ini kita renungkan bersama di pembacaan Alkitab kita, yaitu siapakah mereka orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Dan ayat yang ke-14 ini mengatakan demikian, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Bapak Ibu Saudara-saudari, secara keseluruhan dalam bacaan di perikop ini kita dapati bagaimana Rasul Yohanes yang adalah penulis Wahyu ini, dia melihat sekumpulan besar orang yang tidak terhitung banyaknya yang memuji-muji Allah. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang dari berbagai suku dan bangsa dan bahasa. Berbagai suku, bangsa, dan bahasa ini merupakan bukti bahwa amanat agung akan digenapi. Dikatakan di sana, mereka berjubah putih yang menandakan kekudusan, karena darah Kristus yang telah menyucikan mereka. Mereka juga memegang daun palem sebagai simbol kemenangan dan sukacita. Mereka yang tidak terhitung banyaknya bersama-sama menyembah Allah dan Sang Anak Domba karena keselamatan yang telah mereka terima. Juga semua yang berada di hadapan hadirat Allah menyembah Dia. Yohanes yang tidak tahu identitas mereka dalam penglihatannya itu kemudian diberitahu oleh salah seorang tua-tua yang memberikan penjelasan bahwa orang banyak itu adalah orang-orang yang berhasil melalui masa kesulitan besar. Pada masa itu Bapak Ibu Saudara-saudari,
mereka mengalami penderitaan karena iman mereka kepada Yesus Kristus. Maka keberadaan mereka di hadapan tahta Allah merupakan pernyataan kuat tentang kasih karunia Allah kepada orang-orang yang percaya kepadanya, sehingga mereka tidak lagi mengalami penderitaan dan duka cita. Mereka yang tak terhitung banyaknya itu tadi betul-betul dapat menikmati kepenuhan keselamatan mereka, yakni berada di hadirat Allah dan melayani Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, penglihatan Yohanes dalam perikop hari ini menjadi pengharapan bagi kita, pengikut Kristus yang menderita karena iman. Memang ada kemungkinan bahwa tidak ada kelepasan dan penyelamatan di dunia, tetapi dapat kita yakini, Bapak, Ibu, Saudara, bahwa Kristus suatu saat akan menyatakan kasih karunia-Nya pada orang yang mau tetap bertahan dalam iman dan tidak menyangkal Dia karena semua penderitaan itu. Bagian perikop ini menjelaskan penglihatan Yohanes tentang masa depan, yaitu peristiwa yang akan terjadi setelah gereja diselamatkan dan tindakan Allah untuk melindungi orang-orang yang percaya dan yang mau mati menderita karena imannya kepada Yesus. Yohanes setelah menerima penglihatan itu rupanya tidak tinggal diam. Yohanes berusaha menolong, menghibur, menguatkan orang percaya supaya dapat melihat apa yang sebenarnya ada di depan mereka. Jadi harapan Yohanes adalah melalui pemberitaan ini, jemaat hidup rukun, jemaat hidup setia dalam iman kepada Yesus Kristus sampai akhir hidup mereka, sampai akhir hidup kita. Begitu juga kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Kita akan sama-sama saling menghibur, kita akan sama-sama saling menolong, kita akan sama-sama saling menguatkan, karena kita punya pengharapan di dalam Yesus yang telah menebus kita. Berpengharapanlah di dalam Tuhan. Jadilah bahwa kita boleh memiliki iman setia selama-lamanya kepada Tuhan Yesus. Amin untuk firman Tuhan. Salam sehat, Tuhan memberkati.